Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani, NIM 1119047 dari kelas HKIB. Di sini saya akan menceritakan hasil wawancara saya dengan keluarga Bapak Jumanto. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi keluarga dengan dosen pengampu Ibu Diahrini Susanti MPSI. Langsung saja, yang pertama yaitu identitas. Nama ayah Jumanto, umur 41 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, lalu alamat di Jalan Dr. Wahidin, Gang 29, RT 7 RW 3, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lalu nama ibu dengan Ibu Suhemi, umur 41 tahun, usia suku bangsa Jawa, lalu agama Islam, pendidikan D3 keperawatan, pekerjaan perawat, kemudian alamat Jalan Dr. Wahidin, Gang 29, RT 7 RW 3, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai deskripsi. Jadi keluarga Bapak Jumanto ini menempati rumah yang terletak di pinggiran perkampungan, masuk gang dan dekat dengan alun-alun Kabupaten Batang. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah bercat. Lalu bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, kamar mandi, serta garasi. Namun sebelumnya keluarga Bapak Jumanto ini berpindah tempat tinggal sekitar 3 kali. Yang pertama menempati rumah dinas, kemudian yang kedua kontrak di Desa Pecalungan, yang terakhir ini rumah yang saat ini sedang ditempati. Bapak Jumanto bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu bank mandiri di daerah Kedunguni, Pekalongan. Kemudian Ibu Suhemi bekerja di salah satu puskesmas di Kabupaten Jawa Tengah. Anak pertama bernama jadi keluarga Bapak Jumanto ini dan Bu Emi ini memiliki 4 anak. Yang pertama namanya Muhammad Davin Hamianto, berusia 13 tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Darul Amanah Sukorejo, Jawa Tengah. Lalu anak yang kedua bernama Davina Salsabila Hamianto, berusia 9 tahun dan saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SD. Anak ketiga bernama Darel, namun ia meninggal dunia waktu ketika ia dilahirkan. Kemudian yang keempat bernama Cinta Ramadhani Hamianto yang saat ini berusia 3 tahun. Untuk pelaksanaan di rumah, kemudian untuk tanggalnya 19 dan 21 Mei 2021. Kemudian mengenai perspektif orang tua, Bapak Jumanto ini bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu bank yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk Bapak Jumanto ini cenderung fokus kepada pekerjaannya dan kewajiban seorang suami serta ayah dalam keluarga. Hal ini dikatakan Ibu Emi pada saat saya mewawancarai karena Bapak Jumanto sedang bekerja dan belum pulang. Kemudian menurut Bu Emi, beliau termasuk ibu yang perhatian terhadap anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikan dan akhlak. Hal ini dikarenakan beliau menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang lebih baik darinya. Beliau juga ingin agar anaknya kelak menjadi anak yang mandiri,
dalam hal apapun. Karena dahulu Ibu Emi ini merupakan orang yang mandiri, yang sudah terlatih sejak duduk di bangku SMA, seperti ia menjual tahu bakso keliling, kemudian nata de coco pada saat waktu Ramadan. Untuk pekerjaannya yang saat ini di perawat, beliau pulang bekerja yaitu ketika pukul 2 siang. Selain itu, Ibu Emi mengatakan bahwa dirinya merupakan sosok yang tegas serta orang yang sering mengambil keputusan dalam hal apapun di dalam rumah tangganya. Namun sebelum melakukan mengambil keputusan tersebut, Ibu Emi menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Jumanto selaku kepala keluarga. Misalnya saja dalam hal pendidikan, untuk memilihkan sekolah yang tepat untuk anaknya, Ibu Emi ini cenderung yang memutuskan di mana anak-anaknya sekolah. Kemudian untuk anak pertama Davin, ia sekarang menempuh pendidikan di pondok itu karena kemauannya sendiri sekaligus keinginan orang tua agar kelak ia mempunyai bekal ilmu. Selain itu juga sebelumnya Davin ini pernah bersekolah di SDIH Lukman Al-Hakim, Kabupaten Batang. Untuk anak tua Sabil, Ibu Emi juga bersikap tegas kepada anak-anaknya. Misalnya ketika ada salah satu anak yang bertengkar, maka Ibu Emi akan menegur, namun dengan cara yang halus, seperti memanggil nama lengkap dengan jelas dan lantang, seperti itu. Kemudian juga Ibu Emi ini mengajarkan anak bagaimana bisa membagi waktunya ketika kapan ia harus bermain dan kapan ia melaksanakan kewajibannya. Untuk perspektif anak, kemudian dalam hal perspektif anak, Ibu Emi sesuai yang dikatakan Ibu Emi, Davin juga mengatakan bahwa ibunya ini memiliki sikap yang tegas, misalnya ketika mengingatkan waktunya untuk bermain dan kapan waktunya untuk melaksanakan kewajibannya, misal melaksanakan sholat, seperti itu. Kemudian ketika ada pertengkaran di antara mereka bertiga, hal yang terjadi, yang cenderung terjadi kepada Davin dan Salsabila, maka Ibu Emi ini akan menegur dan berusaha membuat mereka akur lagi, seperti itu. Ketika ditegur, Davin ini mengatakan bahwa ia akan diam dan mengikuti perintah ibunya, dan untuk Salsabila sendiri dia akan menangis kemudian dan masuk ke dalam kamar. Hal ini mungkin karena usianya yang masih 9 tahun. Kemudian yang cenderung lebih keras itu Ibu Emi. Untuk hal kedekatan antara orang tua dengan anak, maka Ibu Emi lah yang sering mendengar keluh kesah anak-anaknya ketimbang Bapak Jumanto. Hal ini dikarenakan Bapak Jumanto yang berangkat pagi pulang malam, jadi tidak mengetahui situasi rumah. Selanjutnya untuk observasi, secara umum keluarga Bapak Jumanto ini cukup terbuka ketika memberikan keterangan selama wawancara berlangsung. Ibu Emi sendiri adalah orang yang ramah. Beliau menyambut saya dengan baik.
Kemudian Ibu Emi mempersilahkan penulis untuk duduk dan berusaha memberikan tempat yang nyaman pada saat menulis. Kemudian selain itu Ibu Emi juga berusaha tampil lebih rapi ketika wawancara berlangsung dengan meminta izin berganti pakaian terlebih dahulu. Untuk putera pertama, Davin, anak yang sopan dan cukup pendiam. Kemudian untuk Davina Salsabila sendiri, ketika diwawancarai dia menjawabnya dengan candaan. Dia termasuk orang yang humoris. Kemudian di akhir-akhir wawancara, Ibu Emi juga sempat memberikan argumennya, yaitu lebih baik ia mewarisi ilmu daripada mewarisi harta. Selanjutnya untuk kesimpulan sementara atau analisa, dalam hal ini fungsi keluarga sudah tercapai, yaitu mengatur keturunan, memelihara, melindungi, mendidik, kemudian sosialisasi ekonomi, lalu sosialisasi nilai yang disampaikan orang tua ke anak sudah efektif, serta metode yang dipakai dalam menyampaikan sosialisasi sudah sesuai. Keluarga Bapak Jumanto dan Ibu Emi termasuk keluarga yang humoris, keluarga yang menerapkan nilai moral dan akhlakul karimah, kemudian menjalankan tugasnya sebagai anggota keluarga. Ya, Bapak Jumanto ini merupakan sosok ayah sekaligus suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Ibu Emi merupakan ibu yang tegas, perhatian, serta orang yang ramah kepada siapa. Demikian hasil wawancara saya kepada keluarga Bapak Jumanto. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang masih salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.